Tahun 2013. Awal musim hujan. Aku masih ingat jelas bau tanah basah pagi itu ketika kami berenam berdiri di kaki Gunung Salak. Hawa lembabnya beda. Bukan sekadar dingin pegunungan. Ada sesuatu yang menekan dada, seperti udara yang terlalu penuh. Namaku Arga. Dan ini cerita tentang jalur yang tidak pernah benar-benar turun. Kami berenam. Aku, Dimas, si paling percaya diri dan paling keras kepala. Raka, navigator, bawa GPS dan peta topografi. Bayu, yang selalu bercanda walau situasi tegang. Ilham, pendiam, tapi fisiknya paling kuat. Dan Nino, yang dari awal sebenarnya terlihat ragu. Pendakian ini spontan. Dimas yang ngajak. Salak jalur Cidahu aja. Santai. Sehari naik, sehari turun. Santai, katanya. Kami mulai sekitar pukul 8 pagi. Cuaca masih cerah. Hutan basah karena hujan semalam, tapi langit cukup terang. Burung terdengar jelas. Jalur tanahnya licin tapi masih masuk akal. 2 jam pertama biasa saja. Tapi memasuki jam ketiga, kabut mulai turun. Awalnya tipis. Lalu makin tebal. Lalu terlalu tebal. Cepet banget kabutnya, gumam Raka sambil cek GPS. Aku ingat, angin waktu itu hampir tidak ada. Kabut menggantung. Diam. Tidak bergerak. Biasanya kabut pegunungan datang dan pergi. Ini tidak. Ia seperti berdiri. Kami lanjut. Sekitar pukul 1 siang, kami menemukan percabangan yang tidak ada di peta. Harusnya lurus, kata Raka. Tapi ini ada 2 jalur. Kami diskusi sebentar. Akhirnya pilih kanan karena terlihat lebih sering dilewati. 20 menit kemudian, jalurnya menyempit. Lalu berubah jadi semak. Lalu hilang. Balik, kataku. Kami putar arah. Jalan lagi ke percabangan tadi. Dan disitulah pertama kali aku merasa aneh. Percabangannya, tidak ada. Yang ada hanya 1 jalur lurus. Kita tadi belok kanan dari sini kan? Tanya Bayu. Raka diam. Dia buka GPS. Titik kita pindah. Maksudnya? Koordinatnya beda. Padahal kita cuma muter sebentar. Kami menganggap itu error sinyal. Hutan lebat memang bisa ganggu GPS. Masuk akal. Masih masuk akal. Kami lanjut lagi. Pukul 3 sore, hujan turun. Tidak deras. Tapi cukup untuk bikin tanah makin licin. Kami memutuskan bikin tenda lebih cepat dari rencana. Ilham nemu area datar. Kami dirikan 2 tenda. Api unggun kecil berhasil nyala walau kayu basah. Dan saat itulah aku mulai merasa diperhatikan. Bukan melihat sesuatu. Bukan mendengar sesuatu. Tapi ada rasa seperti ada yang tahu kami ada di situ. Aku pikir cuma sugesti. Sampai Nino bicara pelan. Kalian ngerasa gak, hutan ini terlalu sepi? Kami berhenti ngobrol. Dia benar. Tidak ada suara serangga. Tidak ada burung. Tidak ada gesekan daun. Hanya suara hujan ringan dan kayu terbakar. Ahalah, lu kebanyakan nonton film, kata Dimas sambil ketawa. Tapi ketawanya tidak lama. Karena dari balik kabut, terdengar suara. Langkah. Pelan. Seperti orang berjalan menginjak ranting basah. Kami semua diam. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar lagi. Lebih dekat. Ilham berdiri. Aku ambil senter. Kami arahkan ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon tinggi, batangnya hitam basah, dan kabut menggantung seperti kain. Mungkin babi hutan, kata Bayu pelan. Tapi suara itu tidak seperti hewan. Terlalu teratur. Langkah. Berhenti. Langkah. Dan anehnya, suara itu seperti mengelilingi kami. Api unggun mulai mengecil. Aku sadar satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Kabut tidak masuk ke area tenda. Seperti ada batas melingkar di sekitar kami. Di luar lingkaran itu, putih tebal.
Di dalam, relatif jelas. Seperti kami berada di dalam mangkuk tak terlihat. Mending masuk tenda aja, bisik Nino. Kami masuk. Malam turun cepat. Jam 8 malam, hujan berhenti. Tapi suara langkah masih sesekali terdengar. Sekitar jam 9, aku tertidur. Dan aku bermimpi. Aku berjalan sendirian di jalur yang sama. Kabut tebal. Lalu di depan, aku melihat seseorang berdiri membelakangi. Tinggi. Diam. Aku panggil. Dia tidak menjawab. Aku dekati. Dan ketika tinggal 1 meter lagi, dia berbalik. Wajahnya kosong. Bukan rusak. Bukan berdarah. Tapi seperti wajah tanpa fitur. Hanya permukaan pucat rata. Aku terbangun dengan napas berat. Di dalam tenda gelap. Dimas masih tidur di sampingku. Tapi ada satu suara lagi. Bukan dari luar. Dari dalam tenda. Suara napas. Pelan. Bukan napasku. Bukan napas Dimas. Karena ritmenya berbeda. Aku membeku. Aku hitung dalam hati. 1, 2, 3. Suara itu tetap ada. Aku gerakan kepala pelan ke arah pintu tenda. Dan di balik kain tipis yang basah oleh embun, ada bayangan berdiri. Tinggi. Diam. Tidak bergerak. Aku tidak berani bangunkan Dimas. Aku tidak berani teriak. Aku hanya menatap bayangan itu. 5 detik. 10 detik. Lalu bayangan itu bergerak menjauh. Langkahnya pelan. Aku dengar ranting patah. Lalu sunyi. Pagi datang terlalu cepat. Aku keluar tenda dengan jantung masih berat. Tanah di depan tenda, ada bekas jejak kaki. Tapi bukan jejak sepatu. Jejak telanjang. Dan ukurannya terlalu panjang. Ilham melihatnya juga. Kami tidak bilang apa-apa ke yang lain. Karena mungkin masih ada penjelasan logis. Masih bisa masuk akal. Kami sarapan cepat dan bersiap lanjut naik. Dan disitulah semuanya mulai tidak bisa dijelaskan lagi. Karena jalur yang kami lewati pagi itu adalah jalur yang sama seperti kemarin. Persis sama. Pohon besar dengan akar seperti tangan mencengkeram tanah. Batu miring seperti kursi. Batang tumbang melintang. Kita muter, tanya Bayu. Gak mungkin, jawab Raka cepat. Tapi suaranya goyah. GPS menunjukkan kami naik. Tapi pemandangannya tidak berubah. 2 jam jalan. Masih sama. 3 jam. Masih sama. Kabut kembali turun. Dan kali ini, aku sadar satu hal yang membuat darahku terasa dingin. Tidak ada jejak kaki kami kemarin di tanah. Seolah-olah, kami belum pernah lewat sini. Padahal aku hafal betul batu itu. Akar itu. Bahkan ranting patah yang kemarin Ilham injak. Aku berhenti. Kalau ini memang jalur yang sama. Aku menelan ludah. Kenapa kita tidak pernah benar-benar turun atau naik? Tidak ada yang menjawab. Karena saat itu kami semua sadar. Gunung ini bukan membuat kami tersesat. Gunung ini menahan kami. Dan kabut itu tidak pernah benar-benar bergerak. Aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya bisa dijelaskan. Kabut tebal? Wajar. GPS meleset? Bisa terjadi. Perasaan diawasi? Sugesti. Tapi setelah hari kedua itu berjalan 2 jam tanpa perubahan apapun di sekitar kami, sugesti tidak lagi cukup. Kami berhenti tepat di depan pohon besar berakar menjulur seperti tangan mencengkeram tanah. Pohon yang sama. Batu miring di sebelahnya. Batang kayu tumbang 5 meter di depan. Persis. Ini gak mungkin, gumam Raka. Tangannya gemetar saat membuka GPS lagi. Aku berdiri di sampingnya. Koordinatnya berapa? Dia menelan ludah sebelum menjawab. 6.44, tapi bujurnya beda. Beda gimana? Harusnya kita di elevasi 1.600 meter sekarang.
Tapi ini nunjukin 1430. Turun? Enggak, kita tadi nanjak. Sunyi. Kabut menggantung di antara batang pohon seperti dinding putih. Tidak bergerak. Tidak tersapu angin. Bayu mencoba tertawa. Ya mungkin alat lu error, KA. Raka menggeleng pelan. Ini GPS militer grade. Gak mungkin ngawur sejauh ini. Ilham yang dari tadi diam tiba-tiba berkata pelan, kalau bukan alatnya yang salah, berarti kita yang salah tempat. Kalimat itu terasa lebih dingin dari udara sekitar. Dimas menghela napas keras. Oke. Kita balik. Turun lagi. Kalau 1 jam gak ketemu jalur jelas, kita turun total. Semua setuju. Kami putar arah. 1 jam berjalan. Turunan terasa nyata. Kakiku bahkan beberapa kali terpeleset. Nafasku berat seperti benar-benar turun. Tapi ketika kabut sedikit menipis, kami kembali berdiri di depan pohon yang sama. Akar seperti tangan. Batu miring. Batang kayu tumbang. Nino terduduk. Enggak, ini gak lucu. Dimas mendekati pohon itu dan memukul batangnya dengan keras. Bunyi kayu basah menggema pendek. Ini pohon yang sama. Gue tandain. Dia mengeluarkan pisau lipat dan menggores batang pohon, membuat tanda silang besar. Kita jalan lagi. Kalau nemu tanda ini lagi. Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Kami jalan. 10 menit. 20 menit. 30 menit. Kabut makin tebal. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh pada pendengaranku. Suara langkah kami seperti tidak sinkron. Kadang terdengar 6 pasang kaki. Kadang seperti lebih. Aku berhenti mendadak. Kalian denger gak? Dengar apa? Tanya Bayu. Langkah. Bukan dari depan. Bukan dari belakang. Dari samping. Seperti ada yang berjalan sejajar dengan kami di balik kabut. Ilham berhenti juga. Dia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Suara itu berhenti. Kami lanjut lagi. Dan 5 menit kemudian, kami sampai di pohon yang sama. Dengan tanda silang baru yang masih basah. Tidak ada yang bicara kali ini. Karena sekarang bukan lagi kemungkinan. Ini fakta. Kami tidak bergerak kemana-mana. Raka menjatuhkan tasnya ke tanah. Ini gak mungkin secara topografi. Gunung gak bisa kayak gini. Kita pasti tanpa sadar muter. Tapi jalurnya lurus. Nino hampir berteriak. Gue perhatiin. Kita gak belok. Dimas mencoba tetap rasional, tapi aku bisa lihat urat di lehernya menegang. Oke. Kita bikin patokan. Ilham, ambil tali. Kami mengikat tali sepanjang kira-kira 20 meter dari pohon bertanda silang itu ke arah jalur yang kami pilih. Kita jalan lurus. Kalau muter, pasti tali ini kelihatan. Logis. Sangat logis. Kami jalan menyusuri tali itu sampai habis. Lalu lanjut tanpa tali. 10 menit. 15 menit. Kabut makin berat. Napas terasa lembab dan dingin di paru-paru. Dan kemudian, kami melihat sesuatu di depan. Sebuah tali. Tali yang sama. Terikat di pohon. Dengan tanda silang. Tali itu tidak melingkar. Tidak kusut. Terpasang seperti kami memang hanya berjalan lurus kembali ke titik awal. Aku merasa mual. Kita gak muter, bisik Ilham. Lalu apa? Suara Bayu pecah. Tidak ada jawaban. Karena saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lebih buruk dari takut. Tidak dipedulikan. Seperti gunung ini bahkan tidak repot-repot membuat kami tersesat. Ia hanya menempatkan kami di dalam satu potongan ruang yang sama. Seperti ruangan tanpa pintu. Matahari seharusnya masih tinggi, tapi cahaya redup seperti sore menjelang malam. Raka memeriksa jam. Baru jam 2 siang. Gak mungkin, kata Nino pelan. Rasanya udah mau maghrib. Dan saat itulah Ilham berkata sesuatu yang membuat darahku serasa membeku. Dari tadi,
Kita gak pernah nemu jejak kita sendiri. Kami semua menoleh ke tanah. Benar. Tanah basah, licin, penuh lumpur tipis. Tapi tidak ada jejak 6 orang yang sudah bolak-balik 3 kali melewati area ini. Yang ada hanya satu set jejak. Jejak kaki telanjang. Panjang. Dengan jarak langkah yang terlalu jauh untuk manusia normal. Jejak itu tidak menuju kemana-mana. Ia membentuk lingkaran. Mengelilingi pohon bertanda silang. Mengelilingi tempat kami berdiri. Seolah-olah sesuatu sudah berputar-putar di situ, sebelum kami datang. Nino mulai menangis pelan. Bayu tidak bercanda lagi. Dimas akhirnya mengakui sesuatu yang tak pernah kudengar darinya sebelumnya. Ini gak normal. Kabut tiba-tiba bergerak. Bukan tertiup angin. Tapi seperti ditarik. Menyingkir sedikit. Dan di antara batang-batang pohon yang samar, aku melihat sosok berdiri. Tinggi. Diam. Jaraknya mungkin 50 meter. Tidak jelas wajahnya. Tapi bentuknya, manusia. Lu lihat, bisikku. Ilham mengangguk pelan. Jangan panggil, katanya. Tapi Dimas sudah terlanjur berteriak. Woye. Sosok itu tidak menjawab. Tidak bergerak. Tidak menghilang. Ia hanya berdiri. Lalu kabut menutup lagi. Dan sosok itu lenyap. Kami berdiri membeku. Detik terasa panjang. Lalu terdengar suara. Bukan langkah. Bukan ranting patah. Tapi suara napas. Banyak. Di sekitar kami. Seperti 6, bukan. Lebih. Napas berat, pelan, tidak sinkron. Aku menoleh ke kanan. Ke kiri. Belakang. Depan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas. Mengelilingi. Mendekat. Raka berbisik, jangan jawab kalau ada yang manggil. Manggil apa? Tanya Bayu. Dan tepat setelah itu, seseorang memanggil namaku. Arga. Pelan. Persis seperti suara Dimas. Aku menoleh ke arah Dimas. Dia menatapku dengan wajah pucat. Gue gak ngomong apa-apa. Suara itu datang lagi. Arga. Kali ini dari arah berlawanan. Persis suara Ilham. Ilham menggeleng keras. Kita harus turun sekarang, kataku. Kami berbalik bersamaan. Dan di belakang kami, ada 6 sosok berdiri di antara kabut. Formasi sejajar. Diam. Tinggi. Dan untuk sesaat, aku merasa bentuk mereka familiar. Seperti siluet kami sendiri. Tapi lebih tinggi. Lebih kurus. Lebih panjang. Kabut menelan mereka lagi sebelum aku bisa memastikan. Dan di saat itu, satu hal akhirnya benar-benar jelas di kepalaku. Ini bukan tentang tersesat. Ini tentang pengulangan. Tentang ruang yang tidak membiarkan kami pergi. Tentang sesuatu yang berjalan bersama kami sejak pagi. Dan mungkin sudah berjalan sebelum kami sampai. Aku tidak pernah benar-benar percaya cerita orang hilang di gunung karena diputar. Sekarang aku berharap itu hanya mitos. Karena apa yang terjadi sore itu, bukan diputar, tapi digandakan. Setelah melihat 6 siluet berdiri di belakang kami memutuskan satu hal, berhenti bergerak. Kalau kita muter, berarti setiap kali kita jalan, kita cuma ngulang pola, kata Raka dengan suara serak. Jadi kita diam. Ide yang terdengar bodoh. Tapi di situasi yang sudah tidak masuk akal, diam terasa lebih logis daripada bergerak. Kami kembali ke pohon bertanda silang. Area itu seperti pusat lingkaran. Tempat semuanya berulang. Ilham mengumpulkan kayu lagi. Api unggun dinyalakan walau masih sore. Tidak ada yang mau menunggu gelap tanpa cahaya. Dan untuk pertama kalinya sejak naik, tidak ada yang bicara hampir 1 jam penuh. Hanya suara kayu terbakar. Dan napas kami. Aku memperhatikan satu persatu wajah teman-temanku. Dimas duduk memeluk lutut. Tatapannya kosong ke api. Bayu menggigit kuku jempolnya tanpa sadar. Raka masih memegang GPS,
menatap layar yang tidak berubah. Ilham berdiri bersandar di pohon. Nino duduk agak menjauh, memunggungi kami. Tunggu. Memunggungi kami? Nino, panggilku pelan. Dia tidak menoleh. Nin. Perlahan, dia menoleh. Tapi tatapannya tidak fokus. Seperti orang baru bangun tidur. Lu kenapa? Tanya Bayu. Nino mengerutkan kening. Kenapa apanya? Lu dari tadi ngelamun. Apa sih? Kita kan baru nyampe sini. Semua langsung saling pandang. Baru nyampe? Ulang Dimas pelan. Iya, dari bawah tadi lumayan capek juga ya. Jantungku berdegup lebih cepat. Nino, kataku hati-hati, kita udah di sini hampir 2 jam. Dia tertawa kecil. Lu bercanda kan? Raka menunjukkan jam tangannya. Jam berapa sekarang? Nino melirik jamnya sendiri. 1:30. Raka mengangkat jamnya. 4:10. Nino terdiam. Dia melihat jamnya lagi. Lalu melihat kami satu persatu. Wajahnya berubah pelan-pelan. Enggak, tadi masih siang. Ilham mendekat pelan. Lu terakhir ingat apa? Nino memejamkan mata, mencoba mengingat. Kita nemu percabangan. Terus pilih kanan. Itu kejadian kemarin pagi. Bukan hari ini. Dimas berdiri. Ini gak lucu. Apa maksud lu? Suara Nino meninggi. Lu kayak ketinggalan waktu, Nin. Hening. Kabut turun lagi perlahan, seperti tirai yang sengaja ditarik pelan. Aku merasa udara makin berat. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tercekat. Jejak kaki di tanah bertambah. Tadi hanya satu pola jejak telanjang mengelilingi pohon. Sekarang ada 2. Lingkaran yang sama. Panjang langkah yang sama. Seolah-olah ada 2 entitas berjalan berputar-putar di sekitar kami. Jangan lihat ke tanah, bisik Ilham. Tapi sudah terlambat. Kami semua melihatnya. Dan seolah menjawab ketakutan kami. Dari balik kabut terdengar suara tawa. Pelan. Tidak keras. Tidak melengking. Tapi, serempak. Seperti beberapa orang tertawa bersamaan dalam nada rendah. Bayu berdiri mendadak. Gue gak kuat kalau diam terus. Dia melangkah menjauh dari lingkaran api. Bayu, teriakku. Tapi dia sudah masuk kabut. 5 detik. 10 detik. Lalu suaranya terdengar lagi. Guys. Nada suaranya aneh. Tidak panik. Tidak takut. Kosong. Kalian harus lihat ini. Dimas hendak menyusul. Ilham menahannya. Jangan semua. Aku dan Ilham akhirnya mengikuti suara Bayu, dengan Dimas di belakang. Kabut menelan kami dalam 3 langkah. Jarak pandang paling jauh hanya 3 meter. Bayu, panggilku. Di sini? Suara itu datang dari depan. Kami berjalan pelan. Dan tiba-tiba kabut menipis. Di depan kami, ada area datar lain. Dengan 2 tenda berdiri. Api unggun kecil menyala. Tas carrier tergeletak. Persis seperti milik kami. Aku merasa darahku mengalir mundur. Dimas melangkah maju perlahan. Itu, tenda kita. Enggak, bisik Ilham. Tenda kita di belakang. Kami mendekat sedikit lagi. Dan aku melihat sesuatu yang membuat kakiku gemetar. Di depan api unggun itu, ada 6 orang duduk melingkar. Membelakangi kami. Postur tubuh mereka sama. Persis. Satu bertubuh tinggi besar seperti Ilham. Satu rambutnya sedikit gondrong seperti Dimas. Satu duduk dengan bahu sedikit turun seperti Nino. Bayu berdiri di samping kami. Wajahnya pucat. Mereka gak gerak dari tadi. Seolah merasakan tatapan kami. Salah satu dari 6 sosok itu perlahan memutar kepala. Tidak memutar badan. Hanya kepala. Dan aku melihat wajahnya. Wajahku. Tapi bukan aku.
Matanya kosong. Tanpa ekspresi. Tanpa kedipan. Lalu satu persatu, 5 sosok lain memutar kepala juga. Menghadap kami. 6 wajah. 6 versi kami. Tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang marah. Hanya menatap. Kabut bergerak lagi. Dan dalam sekejap, mereka hilang. Tenda hilang. Api unggun hilang. Area itu kembali jadi hutan basah tanpa jejak apapun. Bayu jatuh terduduk. Gue gak halu kan? Lu lihat kan? Aku tidak bisa menjawab. Karena tanganku gemetar terlalu hebat. Ilham menarik kami mundur. Kita balik ke yang lain. Sekarang, kami kembali ke lingkaran pohon bertanda silang. Raka dan Nino masih di sana. Raka berdiri dengan wajah pucat. Lu kemana aja? Tadi. Apa? Tanya Dimas. Raka menelan ludah. Tadi kalian berdiri di situ. Dia menunjuk ke arah kabut. 6 orang. Diam. Ngelihatin kita. Darahku terasa dingin. Kita tadi di situ, kataku pelan. Enggak, Raka menggeleng keras. Kalian gak gerak dari sini. Sunyi. Tidak ada lagi yang mencoba mencari logika. Karena sekarang satu hal sudah jelas. Bukan cuma ruang yang berulang. Waktu juga tidak sinkron. Dan mungkin, kami tidak selalu berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Malam turun lebih cepat dari seharusnya. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Tapi langit seperti jam 8 malam. Kami berkumpul rapat di sekitar api. Tidak ada yang mau berjauhan. Nino tiba-tiba berkata pelan, kalau ada yang manggil, jangan jawab ya. Tidak ada yang bertanya kenapa. Karena kami sudah tahu. Dan tepat pukul 7 malam. Suara itu datang lagi. Memanggil. Satu persatu. Dengan suara kami sendiri. Dimas. Raka. Ilham. Arga, Bayu, Nino, tapi bukan dari satu arah. Dari 6 arah berbeda. Mengelilingi kami. Seperti ada 6 lingkaran di luar lingkaran kami. Dan di antara suara-suara itu, ada satu suara tambahan. Yang tidak kami kenali. Pelan. Serak. Masih kurang satu. Api unggun tiba-tiba padam. Tanpa angin. Tanpa hujan. Gelap langsung menelan kami. Dan dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Napasnya, tepat di tengkuku. Dingin. Lalu sebuah bisikan. Bukan dari luar. Dari dalam kepalaku. Kalian sudah lengkap. Satu teriakan pecah. Aku tidak tahu siapa yang teriak. Karena setelah itu, semua menjadi kacau. Dan ketika api berhasil dinyalakan kembali beberapa menit kemudian, satu orang tidak ada. Ilham. Carrier-nya masih di tempat. Sepatunya masih di dekat api. Tapi Ilham hilang. Dan di tanah tempat dia duduk tadi, ada jejak kaki telanjang baru. Mengarah ke dalam kabut. Api unggun menyala kecil, tapi rasanya seperti tidak memberi cahaya apa-apa. Ilham hilang. Carrier-nya masih di situ. Sepatunya masih tertata di dekat api. Botol minumnya setengah penuh. Tidak ada suara lari. Tidak ada teriakan minta tolong. Hanya hilang. Dan jejak kaki telanjang itu, baru. Lebih dalam dari yang sebelumnya. Seolah tanah sengaja ditekan kuat. Dia gak mungkin jalan tanpa sepatu, bisik Bayu. Dia gak mungkin ninggalin tas, tambah Raka. Nino hanya duduk gemetar, menutup telinga seolah masih mendengar suara-suara tadi. Aku berdiri perlahan. Kalau kita diam, kita mati pelan-pelan di sini. Dimas mengangguk kaku. Kita ikutin jejaknya. Raka langsung menolak. Jangan. Itu yang mereka mau. Siapa mereka? Suara Dimas naik. Raka terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab itu lagi. Tapi akhirnya kami sepakat.
Aku, Dimas, dan Bayu mengikuti jejak. Raka dan Nino tetap di lingkaran api. Jejak kaki telanjang itu jelas. Panjang, dalam, jaraknya terlalu jauh untuk ukuran manusia biasa. Kabut seperti menunggu kami masuk. Langkah pertama terasa seperti menembus dinding basah. Udara di dalam kabut lebih dingin. Bukan dingin pegunungan. Dingin seperti ruangan ber-AC yang terlalu lama menyala. Kami berjalan sekitar 20 meter. Jejak itu tidak berbelok. Lurus. Dan di ujung pandang samar, ada siluet berdiri. Ilham, panggil Bayu pelan. Siluet itu tidak bergerak. Ilham, teriak Dimas. Perlahan, siluet itu bergerak. Melangkah keluar dari kabut. Itu Ilham. Sepatu masih tidak dipakai. Wajahnya kotor tanah. Matanya, kosong. Bayu langsung berlari mendekat. Lu kemana aja, bangsat? Ilham tidak menjawab. Dia hanya menatap kami satu persatu. Lalu tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Ayo balik, katanya pelan. Suaranya terdengar normal. Tapi ada jeda aneh di antara kata-katanya. Seperti orang yang baru belajar mengucapkan kalimat. Dimas memegang bahunya. Lu ngapain tadi? Kita pikir lu hilang. Ilham memiringkan kepala sedikit. Aku gak kemana-mana. Nada suaranya tidak sesuai dengan ekspresinya. Lu berdiri tepat di samping api, lanjutnya. Aku merasakan sesuatu menusuk di perutku. Enggak, kataku pelan. Lu gak ada. Ilham mengerutkan kening, pura-pura bingung. Kalian yang pergi. Sunyi. Angin tipis akhirnya berhembus untuk pertama kalinya sejak kemarin. Tapi anehnya, kabut tetap tidak bergerak. Kita balik, kataku tegas. Kami berjalan kembali ke lingkaran api. Raka dan Nino terlihat lega saat melihat Ilham kembali. Tapi kelegaan itu cuma bertahan beberapa detik. Karena Ilham berjalan, sedikit terlalu lambat. Dan setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Tanah basah tidak berdecit. Ranting tidak patah. Seolah berat tubuhnya tidak ada. Kami duduk kembali melingkar. Ilham mengambil posisi semula, tepat di tempat ia hilang. Dan aku melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Jejak kaki telanjang di tanah, tidak lagi 6 pola. Sekarang 7. Mengelilingi pohon. 1 pola baru lebih kecil, lebih rapat. Seperti milik seseorang yang berdiri diam, mengawasi. Aku mencoba berbicara normal. Lu terakhir ingat apa, Ham? Ilham menatap api. Gak ada yang aneh. Kita dengar suara manggil, kata Bayu. Ilham tersenyum lagi. Suara siapa? Suara kita sendiri. Ilham menoleh pelan. Dan untuk sepersekian detik, aku yakin tatapannya tidak fokus pada kami. Tapi, melewati kami. Seperti menghitung. Malam makin pekat. Tidak ada yang berani tidur. Sekitar tengah malam, Raka mendekatiku dan berbisik, lu perhatiin gak? Apa? Ilham gak pernah kedip. Aku mencoba tidak terlihat panik. Aku mengamati Ilham dari sudut mata. Benar. Sejak kembali, dia tidak pernah terlihat berkedip. Matanya hanya terbuka, menatap api, lalu sesekali ke arah kami. Dan yang lebih aneh, napasnya tidak terlihat dalam udara dingin. Kami semua menghembuskan uap tipis saat berbicara. Ilham tidak. Tiba-tiba Nino berbicara pelan. Kalau ada yang bukan kita tahu dari apa? Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada cara memastikan. Dan saat itulah Ilham berdiri mendadak. Kalian kurang 1, katanya pelan. Dimas langsung bangkit. Apaan sih lu? Ilham menatap kami satu persatu. Menghitung dengan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berhenti. Tersenyum. Masih kurang 1. Tubuhku terasa dingin. Kita 6, kataku keras. Ilham memiringkan kepala lagi. 6 itu belum lengkap.
Api unggun tiba-tiba membesar sendiri. Kayu basah yang hampir habis mendadak menyala terang. Bayangan kami terpantul di batang pohon. Dan di antara bayangan 6 orang itu, ada bayangan ketujuh. Lebih tinggi. Lebih kurus. Lehernya terlalu panjang. Aku berdiri cepat dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa di belakang kami. Tapi bayangan itu masih ada di batang pohon. Ilham tertawa pelan. Tawa yang bukan tawa Ilham. Dan dalam satu gerakan yang terlalu cepat untuk dipahami, dia berlari masuk ke kabut lagi. Kami tidak sempat mengejar. Kabut menelannya dalam 2 langkah. "Jangan kejar," teriak Raka. Kami membeku. Dan dalam keheningan itu, suara langkah terdengar lagi. Banyak. Mengelilingi. Tapi bukan 6. Bukan 7. Lebih. Seperti seluruh hutan berjalan mengitari lingkaran kecil kami. Nino mulai terisak. Bayu menutup telinga. Dimas menatap kosong ke kabut. Aku sadar satu hal yang paling mengerikan. Mungkin yang kembali tadi, memang Ilham. Tapi mungkin juga, Ilham yang asli tidak pernah kembali. Dan yang duduk bersama kami barusan, adalah sesuatu yang mencoba belajar menjadi manusia. Api perlahan mengecil lagi. Bayangan ketujuh menghilang. Dan di tanah, jejak kaki kini bertambah 1 lagi. 8 pola. Mengelilingi pohon. Mengelilingi kami. Seolah-olah lingkaran itu makin rapat. Seolah-olah ruangnya menyempit. Dan aku akhirnya mengerti sesuatu yang sejak awal kami salah pahami. Gunung ini tidak menahan kami. Ia sedang menambah kami. Setelah Ilham berlari masuk kabut untuk kedua kalinya, tidak ada yang mengejar. Kami sudah belajar. Setiap langkah ke dalam kabut bukan mendekatkan pada jawaban, tapi pada pengulangan. Api unggun tinggal bara merah kecil. Lingkaran jejak kaki di tanah kini jelas 8 pola. Dan tidak ada satupun jejak sepatu kami. Seolah-olah kami tidak pernah benar-benar berdiri di situ. Dimas akhirnya bicara dengan suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya, tanpa emosi. Kita gak bisa nunggu. Kita harus keluar dari lingkaran ini. Raka menggeleng pelan. Setiap kali kita gerak, kita balik lagi. Berarti kita salah arah. Semua arah salah. Sunyi. Lalu Nino berdiri. Pelan. Kaku. Seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu jauh sebelum mengatakannya. Kalau lingkarannya gak mau kita keluar, katanya lirih, mungkin lingkarannya yang harus kita pecah. Aku tidak langsung mengerti. Sampai dia melangkah melewati batas jejak kaki itu. 1 langkah keluar dari lingkaran. Langsung. Kabut bergerak. Bukan seperti sebelumnya yang menggantung diam. Tapi seperti makhluk hidup yang bereaksi. Nino, balik, teriakku. Dia tidak menoleh. 1 langkah lagi. Suara napas mengelilingi kami kembali. Lebih keras. Lebih dekat. Dimas hendak menariknya, tapi Raka menahan. Jangan sentuh. Kenapa? Kalau dia udah keluar, kita gak tahu apa yang ikut balik. Kalimat itu terlalu masuk akal untuk dibantah. Nino berdiri sekarang 3 meter di luar lingkaran. Kabut di sekelilingnya berputar pelan. Dia menoleh ke arah kami. Dan untuk sepersekian detik, wajahnya terlihat damai. Kalau ada yang turun, katanya pelan, ceritain jangan naik lagi. Lalu kabut menutupnya. Bukan menelan. Bukan menarik. Menutup. Seperti pintu ditarik perlahan. Nino. Bayu berteriak histeris. Kami berlari ke tempatnya berdiri. Kosong. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara. Tidak ada ranting patah. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Lingkaran jejak kaki di tanah berubah lagi. Sekarang 9 pola. Dimas mundur perlahan. Kita bukan berenam lagi dari tadi. Aku menghitung dalam hati. Aku, Dimas, Raka, Bayu. 4. Ilham hilang. Nino hilang. Tapi lingkaran bertambah.
Berarti dari awal, jumlahnya memang tidak pernah cocok. Malam itu tidak ada yang bicara lagi. Tidak ada yang mencoba tidur. Kami hanya duduk menunggu sesuatu yang tidak kami pahami. Dan sekitar pukul 3 pagi, kabut terbelah. Bukan tipis. Bukan samar. Benar-benar terbelah seperti tirai. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 hari, kami melihat jalur turun yang jelas. Tanpa kabut. Tanpa pengulangan. Tanpa pohon bertanda silang. Hanya jalur tanah menurun normal. Raka berdiri gemetar. Ini kesempatan. Kenapa sekarang? Bisik Bayu. Tidak ada yang menjawab. Karena kami semua tahu. Gunung ini tidak memberi jalan keluar. Ia memilih siapa yang boleh keluar. Kami tidak menunggu lebih lama. Tas dipanggul cepat. Api dibiarkan mati. Kami berjalan turun. Tidak ada kabut mengejar. Tidak ada suara napas. Tidak ada langkah tambahan. Jalur benar-benar turun. 1 jam. 2 jam. Kami menemukan aliran sungai kecil yang seharusnya ada di peta. 3 jam. Kami melihat papan kayu tua penanda jalur. 4 jam. Pos pendakian. Sepi. Tidak ada penjaga. Tidak ada orang. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Tanggal di ponselku membuat darahku membeku. Kami naik tanggal 12. Hari ini tanggal 16. 4 hari. Bukan 2. Dimas menatap layar ponselnya lama. Kita cuma ngerasa 2 hari. Bayu tertawa kecil. Tertawa yang terdengar seperti hampir menangis. Kami turun sampai desa sore itu. Orang-orang melihat kami aneh. Kotor. Pucat. Diam. Kami langsung melapor kehilangan 2 teman. Tim SAR naik. Mereka mencari 3 hari. Tidak ada jejak. Tidak ada tenda. Tidak ada pohon bertanda silang. Tidak ada lingkaran jejak kaki. Area yang kami tunjuk hanyalah hutan biasa. Normal. Bahkan cuaca cerah. Kami berempat diperiksa. Ditanya berulang-ulang. Jawaban kami selalu sama. Ilham hilang di malam kedua. Nino berjalan keluar lingkaran. Kabut tidak bergerak. Jejak kaki bertambah. Polisi tidak menemukan bukti apapun. Keluarga mereka berduka tanpa jasad. Dan kami mencoba kembali normal. Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar kembali. 2 minggu setelah turun, aku terbangun jam 3 pagi. Karena merasa diawasi. Aku membuka mata. Di kamar gelapku, di sudut ruangan, ada siluet berdiri. Tinggi. Diam. Aku tidak bergerak. Aku tidak berteriak. Karena aku tahu satu hal sekarang. Jangan pernah menyapa lebih dulu. Siluet itu berdiri beberapa detik. Lalu perlahan memiringkan kepala. Persis seperti Ilham malam itu. Lalu menghilang. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Dimas. Lu pernah ngerasa jumlah kita gak pas? Aku tidak langsung membalas. Karena sejak turun gunung, setiap kali kami berempat bertemu, aku selalu merasa ada satu orang berdiri sedikit di belakang kami. Tidak pernah bicara. Tidak pernah benar-benar terlihat jelas. Tapi selalu ada dalam bayangan. Dan setiap kali kami berfoto bersama, ada ruang kosong kecil di salah satu sisi. Seolah-olah seseorang berdiri di sana. Seseorang yang tidak terekam kamera. Sekarang sudah 13 tahun berlalu. Aku tidak pernah naik Gunung Salak lagi. Aku tidak pernah mendaki gunung manapun lagi. Tapi kadang, saat kabut turun terlalu tebal di pagi hari, aku mencium bau tanah basah yang sama. Dan di sudut penglihatanku, aku melihat lingkaran. Jejak kaki telanjang mengelilingiku. Pelan. Sabar. Menunggu satu orang lagi keluar dari lingkaran. Karena sekarang aku mengerti. Kami tidak pernah tersesat. Kami tidak pernah ditahan. Kami hanya dihitung. Dan lingkaran itu belum pernah benar-benar lengkap.
Tahun 2023. 10 tahun sejak Gunung Salak. Orang-orang bilang waktu menyembuhkan. Mereka salah. Waktu hanya membuat sesuatu jadi lebih sabar. Aku sekarang tinggal sendiri di apartemen kecil di pinggir kota. Lantai 12. Tidak ada pohon. Tidak ada kabut. Setidaknya itu yang kupikir. Kami berempat sempat berusaha tetap terhubung setelah kejadian itu. Aku, Dimas, Raka, Bayu. Tapi satu persatu, berubah. Bukan jadi gila. Bukan jadi histeris. Justru terlalu normal. Terlalu datar. Dimas. Setahun setelah kejadian, Dimas berhenti mendaki. 2 tahun kemudian, dia berhenti nongkrong. 3 tahun kemudian, dia jarang menjawab telepon. Tahun kelima, dia mulai sering bilang sesuatu yang sama setiap kali kami bertemu. Lu pernah ngerasa ada yang berdiri di belakang lu pas lagi sendirian? Awalnya aku kira trauma. Sampai suatu malam dia kirim foto. Selfie di kamar kosnya. Di belakangnya, di cermin lemari. Ada ruang kosong. Tapi bayangannya, tidak kosong. Ada siluet berdiri di sampingnya. Lebih tinggi sedikit dari Dimas. Lehernya terlalu panjang. Caption fotonya cuma 1 kalimat. Kayaknya udah lengkap. 2 minggu setelah itu, Dimas ditemukan meninggal di kamarnya. Penyebab resmi, gagal jantung mendadak. Umurnya 33 tahun. Terlalu muda untuk jantung berhenti tanpa riwayat sakit. Di pemakamannya, aku berdiri bersama Raka dan Bayu. Dan saat peti diturunkan, aku merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Napas dingin menyentuh tengkuku. Aku tidak menoleh. Karena aku tahu apa yang akan kulihat. Raka. Raka adalah yang paling rasional di antara kami. Dia pindah kerja ke luar kota. Menikah. Punya anak. Tapi setiap kali kami video call, aku selalu memperhatikan satu hal. Jam di dinding rumahnya. Selalu berhenti di pukul 3. Setiap waktu. Jamnya rusak? Tanyaku sekali. Raka tersenyum tipis. Enggak. Cuma suka berhenti sendiri. Tahun ke-8, Raka meneleponku tengah malam. Suaranya gemetar. Arga, lu inget gak jejak kaki yang nambah? Aku tidak menjawab. Sekarang di rumah gue, jejaknya ada. Apa? Di lantai kamar anak gue. Sunyi. Aku bisa dengar napasnya berat di ujung telepon. Gue hitung tiap pagi, selalu beda jumlahnya. 3 hari setelah telepon itu, istrinya mengabari bahwa Raka menghilang. Pintu rumah terkunci dari dalam. Tidak ada tanda keluar. Tidak ada CCTV mencurigakan. Hanya satu hal yang tidak pernah diberitakan polisi. Di kamar anaknya, lantai keramik bersih itu berisi 9 jejak kaki basah. Mengelilingi tempat tidur. Bayu. Bayu yang paling lama bertahan. Dia mencoba menertawakan semuanya. Trauma doang, gak. Otak kita mainin memori. Tapi aku tahu dia tidak benar-benar percaya itu. Karena setiap kali kami bertemu, dia selalu duduk membelakangi dinding. Tidak pernah mau ada ruang kosong di belakangnya. Tahun lalu, Bayu menghilang. Bukan meninggal. Bukan kecelakaan. Hilang. Terakhir terlihat masuk lift apartemennya. CCTV menunjukkan dia sendirian. Tapi saat lift terbuka di lantai atas, rekaman memperlihatkan sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Bayu keluar lift. Dan di belakangnya, ada bayangan kedua. Tidak terlihat jelas bentuknya. Tapi terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Dan ketika pintu lift menutup, bayangan itu tidak ikut tertutup. Ia tetap berdiri di dalam lift. Menghadap kamera. Polisi bilang itu gangguan visual. Aku tahu bukan. Sekarang tinggal aku. Atau setidaknya itu yang kupikir. 2 bulan lalu, aku memberanikan diri membuka kembali foto-foto lama dari pendakian itu. Anehnya, tidak ada satupun foto dari malam kedua. Semua file korup. Tapi ada satu foto yang bisa dibuka.
Foto sore sebelum Ilham pertama kali hilang. Kami berenam berdiri berjejer. Aku memperbesar gambar itu. Menghitung wajah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu aku melihat sesuatu di ujung kanan. Di balik kabut. Ada satu siluet berdiri sedikit lebih jauh dari kami. Tidak ikut berpose. Tidak menatap kamera. Hanya berdiri. Aku menghitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kami tidak pernah berenam. Tadi malam, tepat pukul 3. Aku terbangun tanpa alasan. Tidak ada mimpi. Tidak ada suara. Tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah. Udara di kamar terasa seperti hutan basah. Aku mencium bau tanah lembab. Dan ketika aku membuka mata, di lantai kamar apartemenku yang kering dan bersih, ada jejak kaki basah. Telanjang. Panjang. Berawal dari pintu kamar. Berakhir tepat di sisi tempat tidurku. Tidak mengelilingi. Tidak berputar. Hanya berdiri. Menghadapku. Aku tidak bergerak. Tidak berteriak. Tidak menyalakan lampu. Karena aku tahu aturannya sekarang. Jangan pernah menyapa duluan. Jangan pernah menghitung keras-keras. Tapi ada satu hal yang lebih buruk dari semua itu. Jejak itu hanya satu pasang. Artinya, lingkarannya belum selesai. Dan mungkin selama 10 tahun ini, ia hanya menunggu satu hal. Jumlah yang pas. Aku tidak tahu kapan giliranku. Tapi beberapa hari terakhir, setiap kali aku bercermin, bayanganku tidak selalu mengikuti gerakanku tepat waktu. Kadang terlambat 1 detik. Kadang terlalu cepat. Dan tadi pagi, saat aku berdiri sendirian di dapur, aku melihat bayanganku memiringkan kepala. Persis seperti Ilham dulu. Padahal aku tidak. Sekarang aku menulis ini bukan untuk minta tolong. Karena tidak ada yang bisa dilakukan. Aku hanya ingin mencatat satu hal terakhir sebelum semuanya sinkron. Kalau suatu hari ada berita tentangku, jangan hitung jumlah orang di foto pemakaman. Karena mungkin akan ada satu wajah tambahan. Dan kalau kalian melihat kabut turun terlalu cepat di Gunung Salak, jangan pernah keluar dari lingkaran.